Oke, shalom bagi semuanya. Shalom. Kita bersyukur pagi hari ini kita boleh lagi bertemu. Kita mau bersekutu bersama-sama, berkumpul di dalam nama Yesus, dan kita menikmati hadirat Tuhan bersama-sama. Bapa, kami bersyukur pagi hari ini kami boleh bangun lagi dengan tubuh yang sehat dan kuat. Kami boleh tidur nyenyak di dalam perlindungan-Mu. Kami bersyukur karena Engkau ada bersama dengan kami. Engkau bukan Tuhan yang jauh, tapi Engkau Tuhan yang dekat karena Engkau ada di dalam kami dan kami di dalam Engkau. Engkau Tuhan yang selalu mendengar seruan kami, dan Engkau Tuhan yang menjawab. Engkaulah sumber kekuatan bagi kami. Engkaulah tempat perlindungan bagi kami. Engkaulah penghiburan bagi kami. Kami bersyukur. Kami bersyukur punya Allah yang seperti-Mu. Sebab itu dengan haus dan lapar kami terus mencari Engkau, Tuhan. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku, dan kami memanggil nama-Mu. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat berhiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Biar dengan haus dan lapar kami mencari wajah-Mu dan menemukan-Mu. Mencari wajah-Mu, kami temukan kasih-Mu. Temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku panggil nama-Mu. Ku dengar
dan sayang, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan, Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan, Kau sumber kekuatan bagi setiap orang yang membutuhkan. Sungguh indah Kau Tuhan, sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan, Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan, Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sekali berkatakan, sungguh indah Kau Tuhan, sungguh indah Kau Tuhan. Amin. Penuh kasih dan sayang, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau tempat perlindungan bagi semua orang yang membutuhkan. Kau sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan. Ya, Kau sumber kekuatan, sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Kau sumber kekuatan, Kau sumber penghiburan. Saat kami susah, Kau yang menghibur. Saat kami lemah, Kau yang beri kekuatan. Kami bersyukur Kau tak pernah jauh dari kami Tuhan. Engkau selalu bersama
bersama kami. Kau tak pernah tinggalkan kami. Kau selalu ada bagi kami Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih. Kami tak pernah sendiri. Kau selalu ada dalam segala keadaan kami. Haleluya. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur ada Engkau dalam hidup kami Tuhan. Sehingga setiap hari hidup kami menikmati suasana surga Tuhan. Hidup kami dipenuhi dengan damai, sejahtera, dan sukacita berlimpah. Sebab itu biarlah dipermuliakanlah Engkau melalui hidup kami. Bapa, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di dalam hidup kami seperti di surga. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di dalam keluarga kami seperti di surga. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bisnis kami, di pekerjaan kami seperti di surga. Supaya hidup kami memuliakan nama-Mu. Kerajaan-Mu ditegakkan, kebenaran-Mu dinyatakan. Sehingga kuasa iblis dengan segala tipu dayanya diruntuhkan. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Karena kerajaan-Mu nyata dalam hidup kami. Seumur hidup kami. Dan kami akan menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Sebab Engkau Raja kami. Engkau Tuhan kami. Yang memimpin hidup kami. Yang berperang ganti kami. Bapa, kami bersyukur pagi hari ini buat hari baru yang Kau jadikan bagi kami. Dan biar sepanjang hari ini, sepanjang minggu ini, bahkan sepanjang umur hidup kami, kerajaan dan kebenaran-Mu ditegakkan dalam hidup kami. Bapa, kami bersyukur pagi hari ini, sebentar kami mau belajar kebenaran firman-Mu, dan biarlah kebenaran-Mu ditegakkan dalam hidup kami, dan kebenaran-Mu memerdekakan kami. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti, memahami, dan percaya dan melakukan firman. Di dalam nama Yesus Tuhan ucap syukur, haleluya, amin. Oke, shalom semuanya, silahkan Ibu Meli. Shalom semuanya. Shalom. Suaranya jelas? Oke. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya pagi hari ini untuk berbagi firman Tuhan. Baik, kita akan sama-sama membuka firman Tuhan di Matius 6, ayat yang ke-9 dan ke-10. Semua sudah dapat? Semua sudah dapat firman-Nya? Matius pasal 6 ayat 9 dan 10. Saya bacakan. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Saya yakin ya, doa Bapa kami ini, kita semua yang ada di sini, bahkan seluruh umat Kristiani, itu sama doa Bapa kami ini tidak asing ya. Saya yakin bahkan kita semua hafal doa Bapa kami. Anak saya dari kecil SD, kalau belajar agama di sekolah, itu gurunya selalu mengajarkan mereka doa Bapa kami. Jadi kalau ujian itu selalu keluar doa Bapa kami. Sampai anak-anak itu di masa kecil mereka, mereka hafal gitu. Seperti anak saya yang kecil itu kalau selesai doa, mesbah doa sebelum tidur, dia selalu, papi mau doa Bapa kami gitu. Nah pada pagi hari ini, saya mau mengajak, kalau kita itu mengetahui doa Bapa kami bukan sekedar kita menghafal, bukan sekedar kita tahu doa Bapa kami, tetapi kita mau belajar apa makna dari doa Bapa kami. Ya, jadi pagi hari ini kita lihat doa Bapa kami ini bermula dari murid-murid Yesus yang meminta belajar bagaimana doa yang benar. Nah, kita buka di Lukas 11 ayat 1. Pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan,
ajarlah kami berdoa sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Jadi di sini saya kembali ke ayat itu, Matius. Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya bagaimana doa yang benar. Di dalam doa Bapa kami, ada 3 bagian pokok di dalam doa Bapa kami. Yang pertama itu penyembahan, terus yang kedua itu permohonan, yang ketiga itu penyerahan diri kita kepada Bapa di surga. Nah, pagi hari ini sesuai dengan bahan saat teduh kita membahas yang pertama, yaitu doa Bapa kami, Bapa yang di surga, dikuduskanlah namamu. Nah, dari ayat yang pertama ini, doa Bapa kami ini kita tujukan kepada Bapa. Di sini kita panggil Allah kita itu Bapa. Ya. Jadi di sini ada hubungan antara kita dan Bapa itu sebagai anak. Ya. Dikuduskanlah namamu. Bapa itu sendiri adalah kudus. Maka itu Tuhan menginginkan hidup kita juga kudus. Nah, di sini doa kita itu ditujukan kepada Bapa. Ibaratnya kalau kita buat surat itu alamatnya kepada Bapa, ya, ditujukan kepada Bapa. Nah, yang ke-10 ayatnya, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Nah, disinilah target dari doa Bapa kami. Jadi doa yang benar itu berpusat untuk mendatangkan kerajaan Allah. Kalau di sini ya kita pelajarin hari ini. Jadi doa yang ditujukan kepada Bapa kami bukan target untuk memuaskan hawa nafsu atau keinginan kita. Kita cenderung kalau berdoa, coba kita kembali review setiap doa-doa yang kita panjatkan. Apakah kita lebih banyak memikirkan diri kita sendiri? Apa banyak kita memikirkan keinginan-keinginan kita? Ya, apakah kita melakukan misinya Tuhan, yaitu mendatangkan kerajaan Allah di bumi? Ya, jadi di sini dikatakan kita mendatangkan kerajaan Allah. Jadi Tuhan punya misi untuk mendatangkan kerajaan Allah di bumi. Jadi Tuhan ingin apa yang terjadi di surga itu terjadi di bumi. Ya, jadi inilah target doa yang benar, yaitu melakukan apa yang Tuhan inginkan, misinya Tuhan. Ya, jadi di dalam hidup kita ini ada 2 kerajaan, yaitu kerajaan dunia dan kerajaan Allah. Ya, sebagai anak-anak Allah, kitalah yang akan dipakai Tuhan untuk mendatangkan kerajaan di bumi ini. Kita buka sama-sama di Roma 14 ayat 17. Roma pasal 14 ayat yang ke-17. Sudah dapat semuanya ya, saya bacakan. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Ya, jadi di sini Tuhan menginginkan apa itu kerajaan Allah. Kerajaan Allah di sini yang dimaksud itu bukan soal makanan dan minuman, ya, tetapi soal kebenaran. Nah, apa yang dimaksud dengan soal kebenaran? Nah, Tuhan ingin dari hidup kita, ya, kita mendatangkan satu kerajaan. Seperti contoh ya, di pagi hari ini kita mengadakan doa bersama di Zoom, ya. Puji Tuhan sekali di masa pandemi seperti ini, di masa betapa hidup itu menjadi lebih berat dan sulit, ternyata kita bersyukur ya, Tuhan bisa mendatangkan kerajaan Allah di bumi melalui seperti ini. Contohnya salah satu kita doa bersama, ya. Biasa kan kalau kita mau mengadakan pertemuan kita terbatas ya. Kalau ini puji Tuhan lewat Zoom kita bisa mendatang kerajaan Allah tanpa terbatas. Jadi orang di daerah manapun, bahkan di Jawa Timur ya, kalau nggak salah ya, yang ya Jawa Timur, dari Lampung juga ada, dari Bungo ya, dari Tebo ya. Nah, sehingga kita bisa mendatangkan kerajaan Allah tanpa batas tempat ya.
dimanapun kita berada, ternyata kita bersama-sama, kita bisa satu hati untuk mendatangkan kerajaan Allah di bumi ini. Jadi ini yang Tuhan maksud kerajaan Allah yang di bumi. Tuhan ingin pakai hidup setiap kita ya untuk mendatangkan kerajaan Allah. Yang dimasukkan kerajaan Allah, di mana ada kebenaran firman Tuhan, itu kita sudah mendatangkan kerajaan Allah. Tadi sebelum mulai, kita ada sedikit mendengar testimoni atau kesaksian dari Ibu Tio ya. Dia ngomong, suami saya tadi nanya, Tio, kira-kira Tio ikut pagi hari ini doa, setiap pagi ikut, apa sih yang Tio dapatkan? Jadi dia ngomong begini, selama ini saya merasa seperti di padang gurun. Nah, ternyata kita tidak tahu begitu banyak orang-orang yang merasa kering, merasa haus ya. Nah, ternyata dengan adanya wadah yang kita buat, ya kita mendatangkan kerajaan Allah. Kita membuat orang-orang yang haus, orang-orang yang kering ya bisa disiram dengan air untuk menyejukkan dia, untuk mengisi hatinya ya. Nah, itu tujuan Tuhan, kerajaan Allah yang Tuhan inginkan. Apa yang kita lakukan? Setiap kita, apapun itu, asal ada kebenaran firman Tuhan, itu mendatangkan kerajaan Allah di bumi. Itulah misinya Tuhan. Tuhan rindu, Tuhan haus semua anak-anak yang mengalami Tuhan. Ya, nah saat kita mendatangkan kebenaran, pasti di sini dikatakan akan ada damai sejahtera dan sukacita dari Roh Kudus. Itu yang kita alami. Ya, jadi saat kita mendatangkan kerajaan Allah, ya itu membuat damai sejahtera, sukacita itu ada. Ya, jadi hari-hari ini, ya Tuhan mau kembali ingatkan kita. Kita tidak perlu fokus pada masalah yang ada terjadi di dunia ini. Karena kalau kita fokus kepada permasalahan, kesusahan kita tidak bisa mengalami Tuhan. Karena kenapa? Kita harus fokus kepada Tuhan. Kalau kita ambil contoh dari Petrus ya, wah kenapa dia bisa berjalan di atas air? Karena dia fokus memandang kepada Tuhan. Dia tidak melihat ada badai, ada angin kencang. Dia tidak melihat ada gelombang yang besar. Tetapi saat dia memandang Tuhan, dia bisa melakukan hal yang luar biasa. Dia bisa berjalan di air. Tetapi saat dia lihat keadaan, oh gelombang besar, oh angin kencang, saat itulah dia tenggelam. Nah hari-hari ini Tuhan ingin kita semua yang ada di tempat ini, mari kita bergerak. Kita melakukan sesuatu untuk mendatangkan kerajaan Allah di bumi ini. Apapun yang bisa kita lakukan, lakukan. Ya, kemampuan kita apa kita lakukan semua. Itu kira-kira buat pagi hari yang saya berikan. Jadi saya mengajak kita semua, ya apapun. Saya juga seorang ibu rumah tangga, ya ada pekerjaan di kantor saya. Apapun pekerjaan kita, apapun status kita, apapun siapapun kita, ya Tuhan tidak pernah memandang status kita, tapi yang Tuhan inginkan adalah hati kita. Apakah kita mau mendatangkan kerajaan Allah itu di bumi? Nah, sekian gitu Pak. Ada yang mungkin ibu-ibu atau bapak-bapak yang ingin menambahkan untuk pembahasan firman kita di pagi hari ini? Terima kasih. Oke, sip, mantap, Nelly. Nah, dia sudah senyum-senyum, dia mau tambahkan sesuatu. Sambal kesambungan jadi pembicara, Cemeli. Nanti Lia juga nyusul di pembicara. Oke, next, silakan. Oke, mengenai kerajaan Allah, Pak. Kalau saya sambungin dari Meli, memang benar, kita kan selalu berdoa, doa Bapa kami dan doa yang sangat utama dan sangat lengkap, di mana kita yang tidak bisa doa, kita pun harus bisa cukup baca ini, dan kita juga sudah komunikasi dengan Tuhan. Itu adalah doa yang lengkap yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita, kan. Dan di pagi hari ini mengajarkan kita untuk kerajaan Allah, Pak. Kita tahu, Pak, saat ini dunia ini kan sangat digoncangkan, Pak. Tapi di samping dunia digoncangkan, Tuhan sendiri juga sudah menyediakan suatu kerajaan, Pak, supaya kita hidup di dalam dunia yang tergoncangkan. Makanya Tuhan mengizinkan pandemi ini terjadi, tapi juga Tuhan mengizinkan kita mempunyai hikmat untuk membuka melalui tidak berketemuan, bertatap muka, tapi kita bisa melalui Zoom, Pak. Kita bisa membangun kerajaan Allah melalui komunitas Zoom ini, Pak. Jadi yang saya mau bagikan,
hiduplah terus di dalam kerajaan Allah, hiduplah terus di dalam budaya kerajaan Allah, Pak. Maksudnya gini, kita membangun budaya kerajaan Allah supaya kita tetap tinggal di dalam kerajaan Allah, Pak. Contohnya gini, kita membangun budaya Allah, kita membangun budaya kerajaan Allah dengan kasih, yaitu kita terus bersekutu dengan Tuhan, saling mengasihi, merendahkan diri dan mengutamakan kepentingan orang lain, saling melayani, maksudnya membasuh kaki, maksudnya ada orang susah kita bantu. Dan itu di sini juga supaya kerajaan Allah hadir, kita jangan membenci saudara kita. Mari kita berdamai dengan orang-orang. Nah, di saat itulah kerajaan Allah tuh hadir. Dan saya mau nambahkan satu lagi, kalau kita mau mendatangkan kerajaan Allah tuh harus setiap saat, setiap waktu. Itulah saatnya, namanya Coram Deo. Kita tinggal di dalam hadirat Tuhan. Itulah kerajaan hadir di dalam keluarga kita, di dalam kehidupan kita. Sekian dan terima kasih, Pak. Oke. Nah, puji Tuhan ya, kita sudah dengar banyak hal, dan ya lagi firman Tuhan tadi katakan di Roma bahwa kerajaan Allah itu bukan bicara soal makanan minuman, tapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Nah, nanti Bapak Ibu boleh tambahkan, tapi saya mau sampaikan satu hal, apa yang Tuhan ingatkan melalui ayat renungan kita hari ini. Hari ini katakan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi, di surga. Ada sebuah ungkapan atau statement yang dibuat oleh founder Kegerakan Pria, yaitu almarhum Bapak Edwin Louis Cole, yaitu nasihatnya seperti ini: kalau engkau ingin mengalami surga, menikahlah. Kalau engkau ingin mengalami neraka, nasihatnya adalah menikahlah. Nah, ini prinsip yang sama di dalam seluruh aspek hidup kita. Tapi kata kuncinya, maksud Pak Edko itu adalah hidupmu, rumah tanggamu, keluargamu, bisnismu mau jadi seperti surga atau seperti neraka, itu ada di tangan dan keputusanmu. Nah, saya nggak tahu bagaimana perjalanan hidup Bapak Ibu hari ini, perjalanan rumah tangga Bapak Ibu, perjalanan bisnis dan pelayanan Bapak Ibu, apakah terus menikmati surga yang Meli tadi bilang di Roma adalah ada kebenaran di dalamnya, ada damai sejahtera, dan ada sukacita. Nah, damai sejahtera itu kan terdiri dari dua kata, yaitu damai dan sejahtera. Artinya bukan saja bicara soal hati kita, perasaan kita, jiwa kita yang damai, tapi ada kesejahteraan, ada kemakmuran. Nah, jadi coba kita renungkan sesaat hari ini, apakah rumah tanggamu mengalami surga sampai hari ini? Apakah bisnismu mengalami surga sampai hari ini? Dan saya mau meneguhkan seharusnya hidup kita, keluarga kita, bisnis kita, itu adalah hidup, keluarga, bisnis, pelayanan yang mengalami surga. Dan dari ayat ini ada satu rahasia kebenaran yang harus kita praktekkan untuk supaya rumah tangga kita, hidup kita, bisnis kita itu seperti di surga. Artinya mengalami suasana surga. Nah, prinsipnya adalah datangkan kerajaan Allah di dalam hidupmu. Jadi itu tugas kita yang mendatangkan kerajaan Allah dalam hidup kita. Nah, yang kedua, praktek nyatanya mendatangkan kerajaan Allah itu harus diikuti dengan jadilah kehendakmu, kehendak Tuhan. Memang kita manusia ini diberi free will, kehendak bebas. Tapi sebagai orang-orang percaya, sekali lagi saya mau nasihati,
kalau engkau mau hidupmu penuh damai, penuh sukacita, menikmati kesejahteraan, ada kebenaran, maka kita harus menyerahkan kehendak bebas kita ini kepada kehendak Tuhan. Apa yang seringkali membuat rumah tanggamu seperti neraka? Karena yang kau tegakkan di rumah tanggamu itu adalah kehendakmu sendiri. Jadi sederhana ayat firman Tuhan ini mengajar kita pagi hari ini. Kalau engkau mau menikmati surga, kalau engkau menikmati kebenaran, kalau engkau mau menikmati damai sejahtera, kalau engkau mau menikmati sukacita seumur hidupmu, dimanapun engkau berada dalam kondisi apapun, maka datangkan kerajaan Allah. Terus berikan kehendak bebasmu itu, serahkan kepada Tuhan. Artinya seperti apa yang sedang kita mau bangun hari-hari ini Bapak Ibu. Kita bukan hanya sekedar jadi orang Kristen yang tahu banyak firman, menguasai banyak firman, tapi kehendakku yang jadi, bukan. Tapi kehendak firman itu yang jadi. Kalau istri lagi buat kita sebel, buat kita dongkol, kehendak siapa yang jadi? Kehendakku, egoku yang aku tersinggung dan aku mau marah, aku mau balas, atau Tuhan jadilah kehendakmu. Kehendakmu berkata, bagaimanapun juga, hai suami-suami, kasihilah istrimu. Kehendakmu yang jadi. Aku mau mengasihi surga rumah tangga kita Bapak Ibu. Atau sebaliknya kalau suami lagi marah-marah, istri ngomong, Tuhan, jadilah kehendakmu. Aku mau akan tetap tunduk, aku nggak lawan dia. Surga rumah tangga kita Bapak Ibu. Simple, sederhana prinsip ini Bapak Ibu. Tapi kenapa rumah tangga kita, hidup kita, bisnis kita nggak pernah mengalami kerajaan Allah, nggak pernah mengalami suasana surga, karena selama ini yang menentukan semua adalah kehendakku. Nah makanya sederhana, datangkan kerajaan Allah, terus kehendak bebas kita ini serahkan. Tuhan, aku mau tunduk. Apapun kata kerajaanmu, kan bicara tentang kerajaan itu tentang pemerintahan, dan yang kedua tentang undang-undang. Artinya kalau kita mau mendatangkan kerajaan Allah dalam hidup kita, yang memerintah siapa? Ya rajanya Tuhan. Ini kita nyanyinya, doanya minta kerajaan Tuhan datang. Tapi yang memerintah hidup kita, ego kita, kehendak kita. Ya nggak bakalan ada damai sejahtera, nggak bakalan ada suasana surga Bapak Ibu. Kita mau ada suasana surga, tapi bukan kehendakmu Tuhan yang jadi, tapi kehendakku yang jadi. Nah, jadi sederhana prinsip kebenaran pagi hari ini. Coba Bapak Ibu koreksi hidup hari-hari ini. Selama ini yang ngambil keputusan itu siapa? Tuhan dalam hidup kita? Atau Tuhan harus ikut aturan kita? Bahkan tadi Meli juga bilang, coba periksa hati kita. Waktu kita doa, itu kita lebih banyak mikirin diri sendiri, maaf, bahkan itu bisa ngatur Tuhan sesungguhnya. Tuhan berkati aku, Tuhan beri aku ini, Tuhan kau lakukan seperti ini loh. Minta nggak salah Bapak Ibu. Sekali lagi, minta nggak salah, karena Yesus juga nanti ngajar di Matius 7:7, mintalah maka akan diberi. Tapi ini bicara tentang sikap hati. Yesus juga minta loh di Taman Getsemani. Bapak, sekiranya mungkin cawan ini lalu daripadaku, tapi bukan kehendakku yang jadi. Nah Bapak Ibu boleh dengerin lagi khotbah saya tentang bertekun dalam doa. Apa bedanya orang percaya dan orang yang berusaha percaya? Nah, Bapak Ibu boleh dengerin khotbah itu supaya saya nggak panjang-panjang, supaya yang lain boleh. Tapi prinsip sederhana pagi hari ini, kalau engkau mau rumah tanggamu, hidupmu, bisnismu, pelayananmu mengalami kerajaan surga, yang Meli tadi katakan, bukan soal makanan minuman, tapi saya percaya karena ada damai sejahtera. Sejahtera itu prosperity, apa ya bahasa Inggrisnya, pokoknya kemakmuran lah Bapak Ibu. Jadi kalau engkau mau hidupmu itu ada kebenaran,
ada damai sejahtera, ada sukacita setiap hari. Datangkan kerajaan Allah, artinya jadikan dia raja dalam hidupmu, jadikan dia Tuhan dalam hidupmu, terus biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Firman Tuhan ngomong A yang jadi. Undang-undangnya, apa yang harus kita lakukan? Taati saja. Jadi bukan kehendakku lagi yang jadi, tapi kehendak Tuhan yang jadi. Itu yang saya dapat, itu yang mau saya bagi. Mungkin Bapak Ibu boleh sharing cerita bagaimana pengalaman hidup Bapak Ibu hari-hari ini. Apakah kerajaan Tuhan datang atau kerajaanku? Selama ini apakah kehendak Tuhan yang jadi atas hidupku atau kehendakku? Dan tentu Bapak Ibu yang tahu akibatnya. Oke, silakan Bapak Ibu. Nah, mulai merenung, silakan renung rumah tanggamu selama ini surga atau neraka. Coba renungkan baik-baik hari ini, itu cerita nggak apa-apa. Oh, ternyata rumah tanggaku gini Pak selama ini. Iya, kenapa? Karena kerajaanku yang kutegakkan, karena kehendakku yang jadi. Ya, soal masalah rumah tangga, saya menghimbau kepada suami dan istri, tentunya rumah tangga mau bahagia terletak di pada sumbernya. Itu menjadi pokok. Para pria dengar. Kalau sumbernya benar, pasti rumah tangga itu tujuannya surga. Tapi patokannya kalau sumbernya tidak benar, nah itulah sumber masalahnya. Jadi kita sudah sama-sama mengalami hidup, ya kan, kita tahu kenapa rumah tangga kita itu bisa tidak bahagia, ya. Nah, maka saya menghimbau kepada para pria, mulailah hari ini patokannya ada di firman, ya kan. Apapun, ya kan, yang mau kita jalankan, kita harus berpadan pada firman. Amin. Dan kepada ibu-ibu, ya kan, memang kalau bapak-bapak yang sumbernya nggak benar, ya kan, ibu-ibu pasti migrain lah, ya, sakit hati lah. Tapi saya harap ibu-ibu jangan itu dipendam sendiri, tapi datanglah kepada komunitas wanita bijak. Karena apa? Ya, tentunya kita manusia, ya. Roh penurut tapi daging lemah. Jadi kita harus ada komunitas seperti ini, ya kan, itulah gunanya. Saya begitu merasa diberkati sekali, ya, ada komunitas seperti ini, dan hari-hari ini juga saya lebih, ya kan, merasakan surga itu ada di rumah kami begitu kental, ya. Karena apa? Karena kita menyadari hidup ini terus terang aja mau dibawa kemana. Anak-anak kita itu diberkati dan mereka menjadi orang-orang yang diberkati karena sumbernya juga menjadi pokok utama itu di sumber itu benar. Jadi saya menghimbau, ya kan, kita harus pakai firman Tuhan untuk bagaimana kita menuntun dan membawa keluarga kita supaya apa yang menjadi harapan kita di masa tua, ya kan, itu terwujud. Jadi sekali lagi saya mohon bapak-bapak, ya kan, pria-pria, suami-suami, belajarlah, ya, menjadi sumber yang benar sesuai firman. Demikian dari saya, Tuhan memberkati. Ya, saya mau meneguhkan, kalaupun seandainya sumbernya belum benar, Bapak Ibu, khusus para wanita, tetaplah datangkan kerajaan Allah dalam hidupmu, jadilah kehendak Tuhan dalam hidupmu, tetap respon benar supaya suasana surga itu mengalir dari secara pribadi. Tapi yang kalau benar-benar yang kita inginkan kan sebenarnya keluarga. Kalau keluarga kan harus kedua belah pihak. Tapi yang maksud Pak Simon tadi, kalau prianya sebagai sumber itu yang mendatangkan kerajaan Allah, terus menyerahkan kehendaknya pada kehendak Tuhan, waduh, yang dialirin istri anaknya itu otomatis sebenarnya. Tapi kalau ada seandainya di antara Bapak Ibu rumah tangganya
sumbernya belum mendatangkan kerajaan Allah, bukan berarti terus kalau gitu kan sumbernya mendatangkan neraka nih Pak. Aku sekalian biar tambah apinya Pak, biar semakin besar nyala api neraka rumah tangga kami. Oh jangan ibu-ibu ya, jangan. Tapi mulailah dari dirimu, karena memang kebanyakan keluarga ini kalau untuk urusan rohani itu kadang wanita sih yang lebih ini. Makanya kita nanti mau buat camp pria. Diharapkan kita ajak para pria yang lain yang belum ikut camp pria supaya ngerti kebenaran, supaya mereka jadi sumber yang benar. Ya, di sini kan ada beberapa ibu yang suaminya enggak, jangan dituntut nanti. Sekali lagi, setiap prinsip firman itu untuk saya, untukku. Jangan nanti suaminya cubit, kau tuh nah sumber, datangkan kerajaan, pantas rumah tangga kita berantem terus gara-gara kau. Bukan seperti itu ya ibu-ibu ya. Tetap paling tidak hidupmu ada kerajaan surga. Dan itu akan menular. Tapi kalau yang maksud Pak Simon itu harusnya yang benernya itu prianya lebih dulu. Karena pria itu sumber. Makanya nantikan dan tunggu jadwalnya. Nanti siang digodok kapan buat campnya. Oke, seperti itu. Jadi gini ya, pagi semua. Pagi. Jadi saya mau berikan sebuah kesaksian begini. Kemarin ada jemaat yang konseling. Jadi si pria atau bapak ini dia entah bagaimana ceritanya enggak nyaman gitu loh. Jadi dia ngomong sama istrinya, saya akan pergi katanya. Terus dia kemas barang, lihat istrinya nggak ada respon, terus dia bilang saya mau pergi ke mana gitu loh, mau pergilah kata istrinya. Apinya tambah rusak. Itulah dongkol itu. Akhirnya dia ambil BPKB motornya segala macamnya, kemas barang, ya kan. Akhirnya dia ke Jambi gitu loh. Tapi bingung setelah sampai di Jambi gitu loh. Kemarin saya ngobrol sama saya, kenapa ya waktu saya mau pergi istri saya tahan saya gitu. Saya bilang akibat kebodohanmu. Dua-duanya tidak mendatangkan kerajaan surga. Jadi prinsipnya yang saya kasih ya ibu bapak kalau mau lihat surga ya di keluarga bapak, mau neraka ya di keluarga bapak, ya kan? Sekarang pulanglah, saya bilang nggak ada gunanya kamu ke Kalimantan, aku bilang. Karena nggak ada gunanya, di luar sana itu akan menghancurkan kamu gitu loh. Ya dengan rendah hati minta maaf lah sama istri dan apa. Ya saya percaya dia bisa. Nah sudah kita doakan, amin. Ya jadi mungkin setelah berapa lama lockdown ini, ya kan, bapak-bapak juga mungkin agak ini mengalami dehidrasi atau kekurangan air, firman dan semua gitu loh. Jadi saya harapkan kita bapak-bapak di sini ya saling menguatkan kita, ya, saling menguatkan. Hari-hari ini banyak persoalan memang di kejemaatan dan semua. Ya mungkin dari saya seperti itu. Nah kalau sudah Bapa kami yang di surga, nah itu baru selesai. Gitu. Jadi Bapa kami yang di surga, kita sudah di surga maksudnya. Bapak koma ya maksudnya, Bapak koma kami yang di surga gitu loh. Baru selesai itu ya, rumah tangga kita baru selesai. Belum ada yang mau langsung di surga dulu kan? Jadi Bapak kami di surga ya, bukan Bapak koma kami di surga. Nah surganian itu. Mau surga beneran atau mau surga yang rumah tangga itu tergantung kita sebagai sumber ya Pak Simon ya. Ya. Memang hari-hari ini yang kita lihat anak di tempat kita ada panti orang gila itu ya anak-anak yang broken home rata-rata ya, yang karena kita terima memang anak-anak remaja dan semua itu rata-rata semua broken home, narkoba, ada yang sudah pakai obatnya kelewat, dan itu memang sumbernya keluarga ya, sumbernya keluarga, nggak ada yang lain. Pergaulan bebas dan semua itu mengakibatkan mereka jadi gila ya jadinya.
mungkin seperti itu supaya tidak. Jadi, para suami, para pria sebagai sumber, datangkan kerajaan Allah dalam rumah tanggamu. Jadilah kehendak Tuhan dalam rumah tanggamu. Amin. Amin. Oke, kita akan masuk di dalam doa. Mungkin apakah sudah ada yang sudah ketik pokok-pokok doa di grup kita? Siapa yang perlu bantuan doa? Ya, mungkin tetap berdoa buat Willy. Ya. Ya, karena kita melihat ini saya sudah amatin kayaknya ada memang depresi ya. Barusan dia bangun, ya kan? 3:04 tadi bangun. Terus dia jalan sana, jalan sini. Habis itu nyembah sana, nyembah sini. Saya bilang, Will, pergi tidur. Gitu loh. Dan dia sadar dan bisa menjawab. Dan dia juga turutin apa yang saya ngomong, tidur. Tapi setelah itu bisa tidur ya, tidur lagi sekarang. Semalam jam 11 tidur, lumayan pulas, jam 3 sekian bangun. Tapi sekarang tidur lagi. Jadi memang harus ada orang yang mengarahkan dia untuk kalau sama mamanya nggak mau gitu loh, sama mamanya, papanya nggak mau. Tapi tadi kita ya memang harus kita mengasihi lah ya, seperti itu. Dia ketika kita arahkan mau. Jadi sudah bukan karena gangguan roh jahat ya, bukan. Itu ada kejiwaannya. Mungkin nanti Bu Dokter di sini bisa juga jelaskan. Nanti ya Pak Simon katanya sudah ada schedule dengan Pak Yosi, psikiater ya Pak ya? Dokter Yosi, Jakarta. Kita berharap lewat para medis juga ya, lewat apa itu kita bisa bantu. Nah saat ini memang ada Jessica yang kemarin kita doakan juga ada di sini bersama adiknya. Nah ada istri saya, ada Willy, cukup ramai di sini. Jadi kita mau pantau dia. Ternyata memang itu dia punya perangainya seperti itu. Mungkin seperti itu. Kita berdoa untuk Willy, untuk Weni, kawannya Cetio. Terus kita untuk Michelle, jangan lupa lu didoakan juga. Ya, untuk Michelle. Untuk ada Michelle loh. Keluarga Bang Sakti, keluarga anak Heri. Hah? Anak Pak Heri. Oh iya. Siapa lagi? Ada lagi yang lain Bapak Ibu? Temannya Tio tuh Pak, yang Weni. Ya Weni, ya Weni ya, kita doakan ya. Buat rumah tangga kita. Ya, rumah tangga masing-masing supaya kerajaan surga dinyatakan. Biar sumbernya baik semua. Oke, ada lagi? Masih ada, silakan. Kita juga berdoa terus untuk Ibu Riana supaya recovery-nya semakin sempurna, pemulihannya maksimal untuk mendatangkan kerajaan Allah di Muara Bungo dan Tebo. Amin. Melalui jabatan yang Tuhan percaya, jadi seperti Esther, jadi seperti Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, seperti Yusuf, mendatangkan kerajaan dan menegakkan kebenaran. Oke Pak Martin, apakah ada yang mau disampaikan atau doa-doa dari Bungo juga yang lain yang perlu dinaikkan doa? Saya didoakan keluarganya biar kerajaan surga juga tercurah nih. Ya Pak Martin, tetap datangkan kerajaan surga dalam rumah tangga Bapak. Kehendak Bapak serahkan sama kehendak Tuhan. Ya. Supaya kerajaan surga dinyatakan dalam rumah tangga Bapak. Oke. Nanti mungkin Pak Yosia boleh doa untuk bangsa negara kita. Terus nanti Ibu Dewi bisa dengar? Ya Pak. Nah, Ibu Dewi nanti doakan untuk Willy, untuk Weni, untuk Ibu Riana, dan untuk Michelle. Nah, Oh iya. Ya Pak. oh ya, untuk keluarga Bang Sakti sama Ibu Linda juga, supaya Tuhan juga pulihkan. Ya Pak. Ya, Ibu boleh catat nama-namanya
Yang 4 itu supaya Tuhan pulihkan keadaannya, baik fisik maupun psikisnya untuk Willy. Nah, kalau untuk Michelle, untuk proses SNMPTN. Nah, itu. Proses kuliah lah ya, supaya diterima sebagai mahasiswi undangan. Apa SM apa Hen? SNMPTN. Nah, proses untuk menjadi mahasiswi undangan lah sederhananya. Agak panjang singkatannya. Iya. Oke. Nanti Untuk yang tadi siapa Pak? Yang terakhir Bapak bilang. Bang Sakti dan keluarga dan Ibu Linda supaya pemulihannya juga sempurna. Iya, iya. Oke ya, terus nanti Ko Simon boleh tutup dalam doa. Oke ya. Yuk Pak Yosia boleh silakan mulai. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk persekutuan kami pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan hadir bersama-sama di tengah-tengah kami. Amin. Bapa di dalam surga, kami berdoa khususnya untuk kondisi negara kami ya Bapa. Kami tahu banyak sekali kehidupan kami tidak menghadirkan surga sehingga orang tidak bisa melihat bagaimana kerajaan Tuhan yang ada di sini. Bapa, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kami sharingkan. Biarlah melalui kehidupan kami, orang bisa melihat bahwa Allah ada di tengah-tengah dunia ini ya Bapa. Bapa, kami berdoa untuk semua pemimpin-pemimpin di negara kami, baik dari kepala daerah, gubernur, menteri, dan presiden. Bapak, kami mau berdoa untuk kondisi negara kami di mana COVID-19 yang sudah semakin tidak terkendali ya Bapak. Tapi kami percaya bahwa semuanya itu masih ada di dalam kuasa Tuhan. Tuhan yang ada di tengah-tengah negara kami. Kami percaya kuasa Tuhan boleh hadir. Kami berdoa juga untuk semua pemimpin-pemimpin sekalipun mereka tidak mengenal Engkau ya Tuhan. Tetapi kuasa Tuhan, karena Tuhan yang memilih mereka. Engkau berkati mereka Bapa dalam memimpin negara ini. Kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin di gereja, ketika masa COVID ya Bapak, banyak dari mereka yang kehilangan kepemimpinan karena mereka tidak berani untuk bertemu dengan jemaat. Tapi kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Kau berikan hikmat kepada mereka supaya kerajaan Tuhan tetap diberitakan. Supaya orang-orang yang mengalami kesusahan, orang-orang yang kehilangan pengharapan, boleh datang kepada Engkau ya Bapa. Biar kami boleh menghadirkan kerajaan surga di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Bapa, biar kami yang ada di dalam persekutuan ini sungguh-sungguh untuk menghadirkan kerajaan surga di dalam rumah tangga kami, di dalam komunitas kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Terima kasih Tuhan buat pagi ini Tuhan. Kami mau datang Tuhan berdoa untuk setiap teman-teman kami Tuhan. Baik Willy Tuhan, Kau pulihkan fisik jiwanya Tuhan. Agar dia mengalami Engkau Tuhan di dalam hidupnya. Setiap gangguan apapun kami patahkan dan hancurkan itu di dalam nama Yesus. Biar semakin hari dia mengerti akan Engkau dan semakin hari jiwanya Engkau pulihkan dan Engkau beri hikmat kepada dia Tuhan. Setiap gangguan apapun Engkau halaukan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk Weni Tuhan. Kau keadaannya sekarang Tuhan. Engkau pulihkan kondisinya. Biar segala penyakit apapun kami usir dalam nama Yesus. Tidak berkenan atas tubuh Ibu Weni Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk Michelle Tuhan, setiap proses kuliahnya Tuhan, cita-citanya kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Apa yang dia cita-citakan Tuhan, biarlah Engkau yang nyatakan di dalam kehidupannya Tuhan, penuh pengharapan masa depannya Tuhan, ada di tangan-Mu, biarlah Engkau yang jadikan kehendak-Mu di dalam hidup Michelle Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk Ibu Riana Tuhan. Engkau sudah dipulihkan Tuhan, biar semakin hari Engkau sempurnakan kesehatannya. Semakin hari Engkau berikan kesehatan, patahkan segala
sakit penyakit di dalam tubuh Ibu Riana tidak berkenan atas tubuhnya. Kami juga berdoa Tuhan untuk Bang Sakti Tuhan, keluarganya Tuhan. Engkau pulihkan, Engkau datangkan kerajaan-Mu Tuhan di tengah-tengah keluarga ini Tuhan. Biarlah kehendak-Mu yang jadi atas keluarga ini Bapa. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nanti Pak Simon boleh doakan juga untuk keluarga Pak Martin ya Pak Simon. Martin ya. Ya, Martin Sihura tadi. Apa lagi? Sudah itu aja. Ya. Ada kerajaan surga. Kembali kami datang dengan bersyukur kepada Bapa kami di surga. Kami mau menghadirkan Bapa di surga di dalam rumah tangga kami. Kami percaya Tuhan, kami mau hidup kami, rumah tangga kami Tuhan mengalami Kristus Tuhan. Kami khusus berdoa juga untuk Pak Martin Tuhan dan semua teman-teman kami yang ada dalam Zoom ini Tuhan maupun yang mereka belum hadir. Tuhan, kerinduan kami Tuhan, biarlah hati kami semakin hari semakin melekat akan kebenaran firman-Mu. Pagi ini kami boleh bersyukur setiap dari Senin sampai hari Sabtu Tuhan. Biarlah kami mau menghadirkan kerajaan-Mu Tuhan. Karena kami rasakan begitu kami menghadirkan kerajaan dan kehendak-Mu Tuhan. Rumah tangga kami mengalami suasana surga Tuhan. Kami boleh melihat hari-hari kami Tuhan. Kami boleh mengalami jamahan dan urapan kuasa-Mu Tuhan. Sehingga kami boleh melihat apa yang tidak pernah kami pikirkan Tuhan berikan kepada kami. Baik kesehatan, kekuatan, maupun di setiap bisnis-bisnis yang dikelola atau kami bekerja di mana kami ada. Kami menghadirkan Tuhan. Kami tahu Tuhan, semua itu mendatangkan berkat. Terima kasih buat pagi ini Tuhan. Kami mau tetap setia. Kami berdoa buat rekan-rekan kami yang lain juga Tuhan. Biarlah Engkau gerakkan hati mereka seperti Engkau sudah menggerakkan kami untuk satu di dalam doa dan Zoom ini Tuhan. Supaya apa yang kami sudah alami, mereka juga alami karena Kristus ada dalam setiap hidup kami. Kami mau jadi saksi-Mu Tuhan. Engkau sudah nyatakan kuasa-Mu melalui semua kami Tuhan. Sehingga mereka melihat orang-orang yang belum kenal kepada Engkau Tuhan. Melihat ada kami Tuhan yang Kau pakai menjadi saksi-Mu. Dan mereka akan mengikuti kami Tuhan. Sehingga kami dapat Tuhan untuk memenangkan mereka bersama-sama kami untuk datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua beban-beban keluarga masing-masing Tuhan. Kami rindu Tuhan. Tuhan campur tangan sehingga apa yang mereka hadapi hari-hari beban yang begitu berat. Tapi mereka ketika datang menghadirkan Tuhan, beban itu akan terjawabkan. Terpuji nama-Mu. Kami sudah berdoa dengan mengucap syukur. Pagi ini kami serahkan kegiatan aktivitas kami ke dalam tangan-Mu. Bila keberkatan yang hadir dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Di dalam berkat nama Yesus kami sudah berdoa dengan mengucap syukur. Bagi kita yang sudah percaya katakan amin. Amin. Oke, semangat pagi. Selamat beraktivitas. Luar biasa. Dan datangkan kerajaan Allah dalam hidupmu. Amin. Dan kehendak Tuhan yang jadi. Tuhan